Oke, baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu SPT badan. So, udah seger ya? Snacknya saya lihat ludes, alhamdulillah, barokah. Karena waktu lalu banyak sisa. Nah, terkait ini sesi kedua, Bapak Ibu, kita lanjut ke materi badan, yang mana memang badan saya rasa cukup penting buat Bapak Ibu yang punya usaha ya pastinya. Terlebih dari OP, badan juga sangat penting. Nah, di sini sama, kita akan general bahas terkait SPT badan dari pasal 6, pasal 9, mana yang harus dikorvis, mana yang enggak. Ya, semuanya kita bahas, tapi secara umum ya Bapak Ibu ya, tidak detail banget. Karena setelah itu, mudah-mudahan jam setengah 12, kalau selesai setengah 12 kita lanjut kortek. Ya, sedikit kalau sampai jam 12 berarti kita lanjut korteknya jam 1-an. Oke ya Bapak Ibu ya, silakan tetap ahli ilmu Fisutur, ada yang sekiranya bermanfaat, catat biar nggak lupa. Oke, untuk narasumber selanjutnya kita kasih yaitu ke Bu Ade Ira, waktu dan tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang kami hormati. Sekarang kita pindah ya Bapak Ibu ke PPH Badan, SPT tahunan Badan. Nah, sebelum kita pindah langsung ke SPT badannya, kita review dulu mungkin ya. Apa sih itu penghasilan, apa itu beban atau biaya gitu ya. Oke. Nah, di sini ini kita bicarakan dulu secara general ya. Untuk penghasilan itu apa sih? Penghasilan itu kan ada 5 elemen di secara kacamata pajak. Jadi penghasilan itu mungkin ini review aja sih, pasti ibu-ibu atau bapak-bapak ini udah pada tahu lah ya, kan praktisi pajak semuanya ya kemungkinan. Nah ini pertama itu pasti penghasilan itu menambah kemampuan ekonomis. Jadi apapun bentuknya gitu ya. Yang kedua itu diterima atau diperoleh. Jadi bisa saja itu kapan waktunya diterimanya, itu pada saat uang kas kita masuk, jadi aliran kasnya atau ada aliran inflow gitu ya, atau pada saat diperoleh bisa saja kan accrual, jadi sudah ada haknya tapi belum terjadi, belum ada uangnya, tapi kan itu sudah disebut sebagai penghasilan. Lalu Indonesia itu kan sama ya tadi dibilang sama Pak Indra, itu worldwide income. Jadi seluruh penghasilan baik Indonesia maupun luar Indonesia itu sudah dianggap sebagai penghasilan atau income. Jadi tidak secara semuanya secara global gitu. Yang lalu keempat itu baik untuk konsumsi. Jadi apapun yang kita dapatkan untuk biaya sehari-hari ataupun menambah kekayaan gitu ya, baik nantinya diinvestasikan atau dibelikan aset gitu, itu juga sebagai penghasilan definisinya dan diterima dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi sekarang kan kayak fasilitas gitu kan atau natura itu pun sudah dianggap sebagai penghasilan, dan di PMK 66 itu sudah menjadi objek pajak ya Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah ini klasifikasi penghasilan secara pajak. Kalau pajak itu kan ada 2 ya. Penghasilannya bisa menjadi objek pajak ataupun bisa dikecualikan dari objek pajak. Nah kalau yang dikecualikan dari objek pajak itu ada di Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 3. Jadi di situ banyak apa saja yang dikecualikan. Kalau di perpajakan badan mungkin seperti dividen ya. Dividen itu kan ada yang dari PT di Indonesia ke PT di Indonesia itu dikecualikan, atau dividennya itu diinvestasikan di Indonesia. Itu ada persyaratannya dan harus dilaporkan direalisasi, itu bisa menjadi dikecualikan dari objek pajak. Tapi kalau untuk objek pajak sendiri nanti bisa dikenakan PPH pasal 17. Kalau PPH pasal 17 itu untuk orang pribadi itu tarif progresif, kalau untuk badan 22%. Dan untuk badan yang mana masuk ke bursa itu bisa dikurangkan 3% atau 19%. Lalu juga ada objek pajak yang dikenakan PPH final, seperti persewaan tanah dan bangunan. Next.
Nah, ini biaya secara akuntansi ya, Bapak Ibu. Jadi biaya secara akuntansi itu kan penurunan manfaat ekonomi. Nah, itu tapi dalam suatu periode akuntansi dan di mana ada 3 hal yang perlu diperhitungkan, yaitu harus ada bentuknya, harus keluar atau berkurangnya aset. Jadi ada uangnya keluar gitu ya, atau misalnya melalui berkurangnya aset melalui depresiasi mungkin ya, seperti itu. Mau sebentar. Lalu yang kedua itu timbulnya liabilitas dan mengakibatkan penurunan ekuitas. Tapi di sini juga digarisbawahi itu selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemilik. Jadi misalnya seperti dividen ya. Dividen itu kan kalau secara akuntansi itu bukan biaya operasional gitu. Nah, ini maaf. Tadi kan biaya secara akuntansi. Kalau ini biaya secara pajak. Kalau secara pajak itu pengeluaran yang langsung maupun tidak langsung, tapi tetap berhubungan dengan 3M atau dengan bisnis kita ya. Dan itu bisa menjadi objek pajak sepanjang ada di Pasal 9 Undang-Undang PPH. Di situ dijelaskan mana saja beban-beban atau biaya-biaya yang tidak boleh dibiayakan secara perpajakan. Nah, di sini juga ada kata-kata biaya untuk pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Jadi kalau objek pajaknya final gitu ya Bapak Ibu, jadi penghasilannya kita harus koreksi fiskal. Biayanya pun kita harus koreksi fiskal. Gitu. Jadi objek pajaknya di sini itu yang biaya itu yang berhubungan dengan penghasilan. Mohon maaf kalau saya terbata-bata. Baru pertama. Nah, ini pengertian SPT badan dan akuntansi komersial. Nah, kalau SPT badan itu kan diperoleh oleh badan ya, tapi berdasarkan undang-undang perpajakan. Jadi kalau akuntansi sendiri kan hanya berdasarkan standar akuntansi untuk fokusnya pasti laba rugi yang nanti diberikan oleh stakeholder, kita berikan stakeholder. Kalau secara SPT badan itu kita harus melakukan rekonsiliasi fiskal dulu seperti itu, jadi harus ada penyesuaian. Nah, ini perbedaan SPT badan dan akuntansi gitu ya. Kalau perbedaan akuntansi komersial itu kan mendapatkan berdasarkan SAK atau standar akuntansi keuangan yang saat ini, dan fokusnya pasti untuk laba, mengetahui berapa sih laba perusahaan, dan fokusnya itu untuk stakeholder kita, siapapun itu yang berkepentingan. Lalu semua biaya baik itu dicadangkan atau sudah real, itu pasti biayanya harus dicatat. Dan kalau di audit pastinya ada opini dari auditor. Kalau PPh badan itu dasar hukumnya pertama pasti undang-undang pajak. Jadi kita harus melihat dulu apakah tadi ya pasal 9, di pasal 9 apakah biayanya boleh dibiayakan atau tidak boleh sama sekali dibiayakan. Lalu tujuannya pasti untuk mengetahui nih kita PPh terutang kita berapa sih, kita harus bayar berapa ke KPP, ke DJP gitu. Dan nanti untuk PPh badan pastinya menghasilkan laba fiskal. Tapi untuk SPT badan ini ada konsekuensinya. Apabila kita telat bayar, telat melaporkan, itu bisa mendapatkan sanksi administrasi atau bahkan bisa jadi pidana kalau ada penggelapan atau sebagainya gitu, yang memang masuk ke ranah hukum pidana. Ini alur penyusunan SPT badan, pastinya Bapak Ibu sudah hafal lah ya. Kalau pertama itu pasti dari dokumen-dokumen sumber, tapi dokumen sumber ini harus yang nyata dan valid, karena nantinya berpengaruh apabila Bapak Ibu ada pemeriksaan, pasti diminta dokumen itu. Nah, dari dokumen sampai ke laporan laba rugi itu harus berdasarkan standar akuntansi keuangan. Lalu sebelum kita laporan SPT, tadi saya bilang ada rekonsiliasi fiskal. Nah, rekonsiliasi ini nantinya akan ada koreksi
Koreksinya itu ada dua, koreksi positif dan negatif. Kalau positif itu pastinya mengurangi biaya, menambahkan laba dan menjadikan PPh terutang itu kita lebih besar. Kalau koreksi negatif itu kebalikannya, menjadikan PPh terutang kita itu lebih kecil. Oke. Nah, koreksi fiskal tadi itu mau positif ataupun negatif pastinya ada beda tetap atau beda waktu. Kalau beda tetap itu tidak akan mempengaruhi di masa mendatang gitu ya. Jadi memang pada saat itu saja kita koreksi gitu. Kalau beda waktu itu seperti pergeseran waktu saja. Jadi kayak mungkin contohnya di situ penyusutannya sama, tapi karena metodenya beda, jadi ada koreksi beda waktu di situ. Nah, koreksi di sini beda tetap itu contohnya ya seperti yang penghasilan bukan objek pajak, lalu ada PPh final gitu. Itu kan koreksinya pada saat itu saja, tidak akan mempengaruhi laporan kita di masa depan. Kalau metode beda waktu itu misalnya penyusutan, amortisasi, cadangan, kita udah mencadangkan nih di akuntansi, tapi kan secara perpajakan di pasal 9 ada cadangan-cadangan yang tidak boleh pasal 9 itu cadangan yang tidak boleh dibiayakan gitu. Itu ada, jadi harus dikoreksi fiskal. Lalu ada juga misalnya impairment loss atau penurunan nilai gitu ya, persediaan, itu pun harus dikoreksi secara beda waktu. Nah, ini untuk beban kos gitu ya. Kalau beban kos itu sesuai dengan pasal 6. Kalau pasal 6 itu kan beban-beban yang boleh dibiayakan. Jadi kalau sudah sesuai ya sudah boleh dibiayakan. Tetapi kalau tidak sesuai itu pastinya nanti ada koreksi positif dan negatif. Kalau bebannya kelebihan berarti kita harus koreksi positif karena bebannya kita kelebihan nih gitu. Kalau kurang ya kita bisa koreksi negatif. Tapi kalau pasal 9 atau tidak dapat dikurangkan itu sudah mutlak. Jadi memang harus dikoreksi gitu. Dan koreksinya itu positif. Nah, ini masih sama kayak tadi, penghasilan ada objek pajak, non objek pajak. Nah, kalau non objek pajak itu bisa saja karena dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2. Kalau objek pajak itu dapat dikurangi beban-beban yang boleh dibiayakan itu nanti kita akan dapatkan laba kena pajak dan kita kenakan PPh pasal 17. Ini deductible dan non-NDE itu yang bisa dibiayakan atau tidak bisa dibiayakan seperti yang tadi saya bilang itu ada di pasal 6 ayat 1 untuk prinsipnya pasti 3M, menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan. Dan harus didukung dengan bukti-bukti yang sah atau wajar. Kalau yang NDE itu di pasal 9 ayat 1. Jadi bersifat limitif atau mutlak. Seperti contohnya itu biaya untuk kepentingan pribadi, seperti kan kayak ada direktur pakai uang gitu untuk kepentingan pribadinya itu harus dikoreksi fiskal. Oke. Nah, ini penyusutan amortisasi. Nah, kalau penyusutan dan amortisasi itu sekarang di PMK 72 2023. Lingkupnya itu pastinya kalau kita beli FA ya, fixed asset gitu ya. Kalau itu memang masa manfaatnya 1 tahun, Bapak Ibu masukkan ke FA. Karena ada beberapa klien kita tuh biasanya karena jumlahnya kecil gitu ya, oh banyak tapi kecil gitu, padahal manfaatnya memang 1 tahun, ya ada 1 tahun gitu, dia biayakan, langsung dibiayakan di tahun tersebut, itu bisa dikoreksi gitu. Jadi lihat dulu apakah memang dia itu masa manfaatnya beli dari 1 tahun atau kurang. Lalu di sini pastinya untuk kelompok harta yang diperbolehkan itu metodenya ada 2, garis lurus dan saldo menurun di perpajakan. Nah, kalau kelompoknya sendiri itu di PMK 72 itu ada kelompoknya, kelompok 1 sampai kelompok 4. Tapi dijelaskan kalau tidak ada di kelompok 1 atau kelompok 4 itu masuk ke kelompok 3. Gitu. Nah, ini tapi untuk penyusutan itu mungkin ada yang dipengecualikan. Kayak misalnya
eh, untuk perusahaan perkebunan, perusahaan peternakan gitu ya, itu kan hartanya mungkin belum akan dipakai pada saat itu. Kalau perkebunan kan dia baru bisa pada saat tumbuh gitu ya, sudah ada gitu. Mungkin hartanya baru bisa dipakai si asetnya tersebut untuk membuat kebun itu, misalnya si traktornya baru dipakai pada saat perkebunannya itu sudah tumbuh sudah semuanya gitu. Nah itu ada di sini, bukan produksi komersial tahun pengeluaran. Mungkin tidak terlalu kelihatan ya di samping. Jadi pada saat bulan harta mulai menghasilkan di bagian kedua. Nah ini kalau untuk ketentuan teknisnya juga, ini kalau amortisasi sebenarnya sama penyusutan dan amortisasi itu. Jadi sama-sama ada kelompok 1 sampai kelompok 4. Tapi kalau yang tadi penyusutan fixed asset itu ada yang permanen dan non permanen. Kalau amortisasi itu hanya sampai kelompok 4 saja. Nah di amortisasi sendiri di PMK 72 itu dijelaskan bahwa kalau aplikasi umum itu bisa dipakai kurang dari 1 tahun, itu bisa tidak diamortisasi. Tapi kalau aplikasi khusus misalnya kayak aplikasinya dipakai perbankan dan perhotelan gitu ya, itu harus diamortisasi di kelompok 1. Nah ini kompensasi kerugian. Kalau kompensasi kerugian ada di pasal 6 gitu ya di undang-undang, itu dijelaskan bahwa kompensasi kerugian itu bisa kita pakai 5 tahun mendatang. Tapi kalau Bapak Ibu memang perusahaan penanam modal di bidang tertentu atau di daerah tertentu gitu ya, itu bisa sampai maksimal 10 tahun. Itu ada di pasal 31A Undang-Undang PPH. Nah, kalau misalnya pun Bapak Ibu ada diperiksa gitu ya. Nah, kompensasi kerugiannya itu berubah. Nah, itu harus dibetulkan SPT-nya maksimal 3 bulan setelah SKP diterima. Nah, ini untuk penghitungan PPh badan ya. Bapak Ibu, kalau PPh badan itu penghasilan netonya dari seluruh global, dari dalam dan luar negeri, itu kita harus tambahkan dan dikurangin dengan kompensasi tadi. Jadi bisa dikurangkan kalau memang masih batas waktunya masih dalam 5 tahun. Lalu nanti kita akan mendapatkan PKP, lalu langsung dikali pajak berutang tarifnya. Tapi tarif di sini itu ada 3. Tarifnya itu tadi ya 22%, 19% untuk wajib pajak badan yang masuk ke bursa. Lalu ada pasal 31E. Kalau pasal 31E itu wajib pajak yang sampai dengan 50 miliar. Kalau masih di bawah 4,8 itu pasti langsung mendapatkan fasilitas 50% dikali tarif badan sekarang. Jadi 50% dikali 22% dikalikan jadi 11%. Tapi kalau sudah 4,8 sampai 50 miliar, 4,8-nya itu masih bisa dapat 11%. Tapi di bagian dari 4,8. Tapi setelah itu kita kena 22%. Itu di pasal 31E. Kalau kredit pajak badan gitu ya, itu pastinya di 22, 23, dan 24. Kalau 22 itu mungkin biasanya impor ya. Kalau impor itu kita dapat PIB-nya gitu, kita udah punya TPN-nya, itu bisa kita kreditkan. Kalau 23 kan biasanya ada perusahaan yang kasih sewa atau perusahaan itu kasih jasa gitu. Kalau 24 kalau kita bertransaksi sama luar negeri, kita dapat penghasilan dari luar negeri, kita dipotong sama mereka, itu kita bisa kreditkan. Tapi pengkreditan pajak pasal 24 itu harus memenuhi persyaratan. Jadi bisa jadi tidak seluruhnya gitu. Kita dipotong 30 juta misalnya sama mereka. Pada saat kita hitung ulang itu hanya 20 juta karena lebih besar mana dipotong di sana apa pada saat hitung ulang di sini. Kalau lebih kecil di sini ya berarti kita harus pakai yang lebih kecil. Nanti baru kita terima, kita hitung, kita dapat pajak yang terhutang pada tahun ini. Nah ini tadi ya masih sama ya infonya tarif pajak. Kalau tarif pajak dulu kan dari 2009 itu masih 28%. Terus kita turun lagi tuh ke 22%. Nah sekarang 22%. Nah untuk peredaran bruto tadi ya tarifnya fasilitasnya pengurangnya 50%.
Nah ini cerita tentang kredit pajak. Kalau kredit pajak itu kan ada dua ya, bisa kita dipotong oleh lawan transaksi atau kita bayar sendiri. Nah kalau dipotong lawan transaksi kita dapat bookpot, itu kalau di Cortex sekarang sudah masuk. Jadi langsung masuk, harusnya tidak kalau mereka sudah buat ya, tapi ya sudah buat itu di Cortex kita langsung masuk. Tapi tetap bisa kita tambahkan sendiri manual nanti di Cortex. Nah, kalau yang bayar sendiri biasanya kan PPh 25 ya. Nah, itu juga PPh 25 langsung masuk di Cortex kita nanti pada saat kita pembayaran. Tapi kalau SPP PPh 25 itu kemarin masih kita input manual. Jadi masukkan pokoknya saja. Nah, kalau restitusi itu kalau misalnya kita lebih bayar gitu ya. Jadi jumlah kredit pajak lebih besar daripada PPh terutang, atau mungkin kita rugi tapi kita pernah bayar impor atau sebagainya, kan itu masih bisa diminta ya secara restitusi. Nah, nanti akan dilakukan pemeriksaan dan akan dikembalikan. Pemeriksaan di sini kelebihan pembayarannya itu bisa dua, jadi bisa langsung pemeriksaan secara biasa atau pengembalian pendahuluan. Tapi kalau pengembalian pendahuluan di Undang-Undang PPh itu ada kriterianya Bapak Ibu. Jadi apakah kita kriteria wajib pajak patuh gitu ya, yang memang tidak pernah tidak pernah telat lapor gitu, itu bisa menjadi bisa mendapat pengembalian pendahuluan. Tapi kalau pengembalian pendahuluan tiba-tiba kita diperiksa lagi gitu ya, itu dan kita sudah dapat uangnya tapi ternyata banyak koreksi, itu bisa kena denda, jadi 100% dendanya. Nah ini sama ya tadi, penghasilan neto komersial kita tambahkan koreksi fiskal ya, deduction-nya yang tidak bisa dibiayakan, lalu kita kurangkan dengan koreksi-koreksi negatif, kita dapat penghasilan fiskal. Nah ini contoh rekonsiliasi fiskal di kita ya. Jadi seluruh biaya gitu, penghasilan dan biaya kita lihat lagi, kita telah kembali. Kayak ini misalnya contohnya birthday gift ya. Nah itu birthday gift itu kan seharusnya masuk PPh 21. Idealnya dan wajibnya di PMK 168 dan PMK 66 itu harusnya masuk ke PPh 21 saat ini gitu. Kalau dulu mungkin bisa kita koreksi, kalau saat ini kan seharusnya masuk ke PPh 21. Tapi ada juga yang PPh 21 ini udah kegedean gitu. Ya udahlah kita koreksi di badan aja. Bisa karena kan PPh 21 itu sampai 35% ya Bapak Ibu ya. Kalau badan kan 22% gitu. Jadi ngakalinnya seperti itu. Tapi bisa jadi memang tetap kalau mungkin Bapak Ibu diperiksa gitu ya, terus pemeriksaannya itu aware gitu, itu udah kena deh pasti PPh 21-nya juga. Jadi anggapannya kan ya itu memang allowance gift-nya itu kan natura yang tidak berhubungan dengan 3M ya, tapi 21-nya tetap bisa kena gitu. Jadi sebaiknya kalau memang wajibnya ya 21. Terus iya Pak. Kalau bisa sih kita konsep fiskalnya 4 kolom ya, adjustmentnya dengan 2 kolom. Ini penting nih, pertama perusahaan yang bekerja di perusahaan, Bapak Ibu, juga ada kewajiban di teks, jasa patung duit, sudah jasa duit dan jasa duit. Lalu itu nanti yang temporary positif negatif. Kalau temporary kan enak tuh, tinggal kali 22% kalau aset atau liabilities itu jadi DTL atau DTL kan cepat hitungnya. Rekonsiliasi sama auditor kalau memang dia audit gampang gitu nge-tracingnya. Satu gitu, kedua juga bikin supaya nggak lupa, jangan-jangan masih nyambung sama tahun yang lalu nih kita udah koreksi fiskal, terus sekarang dulu costnya kita koreksi fiskal, sekarang ini kami koreksi fiskal. Kalau kita masukin satu kolom aja hilang tuh, ada pengalaman saya tuh hilang tuh. Jadi tahun lalu ada biaya kita koreksi fiskal karena biaya itu bersifat provisi. Tahun berikutnya dibalik itu biaya, sehingga income gitu. Kelupaan karena nggak maintain di Cortex, income-nya jadi DPP, jadi objek income kan harusnya sebenarnya ke income karena tahun lalu ini expense ya. Jadi kalau bisa sih maintain di 4 kolom sih, jangan 2 kolom. Itu tambahannya. Jadi kalau di kita kan biasanya fiskal adjustment itu memang 4 kolom ya Bapak Ibu, ada permanen yang positif dan negatif dan keluarganya juga sama.
Nah ini paling bawah itu kan ada koreksi ya untuk 50% allowance cap 220. Nah kalau yang sekarang di PR 8 tahun 2025 cap-nya itu sudah dicabut. Jadi tidak lagi pakai 50%. Kan di PMK 66 itu kan sudah dijelaskan juga ya, kayak telepon itu adalah menjadi bagian dari natura yang dikecualikan. Jadi itu tidak lagi kita koreksi 50%, Bapak Ibu. Nah kalau provisi ini kayak cadangan itu koreksi Bapak Ibu. Jadi di PMK di Undang-Undang Pasal 9 itu setiap cadangan itu bisa dikoreksi. Ini tidak bisa ya. Nah, ini hanya contoh aja, nanti pada saat kita masukin di konteks ya Bapak Ibu. Cuma kemarin saya coba dan sebelumnya kan saya simulasi juga ya di Kanwil gitu. Nah ini masih nggak bisa impor. Jadi kita harus manual semuanya. Dan itu pun harus klik-klik gitu. Nantinya kita harus klik edit gitu ya, yang ada gambar pensilnya gitu. Terus kita pun nggak bisa langsung tap-tap, jadi harus masukin ke kalau misalnya ada di sini kan ada total objek pajak atau non-objek, itu tetap harus masukin 0. Kalau nggak bisa. Jadi ini masih manual ya. Kita pun dari konsultan gitu ya, dari beberapa konsultan itu kayaknya pernah ke DJP tapi mungkin belum ada perbaikan gitu ya. Nah ini lampiran utama badannya yang dulu ya. Kalau dulu kan hanya sampai 6 terus lampiran khusus ya Bapak Ibu. Nah kalau sekarang itu lampirannya banyak, ada sampai 14 lampiran. Tapi itu pun kalau kita klik iya semua, maksudnya memang ada gitu ya transaksinya, itu kita harus masukkan di lampiran di konteks. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak akan sebanyak itu kita buka. Sama seperti yang tadi Mas Teguh bilang, dari depan, jadi dari awal kita harus infokan apakah kita mendapatkan peredaran bruto. Kalau misalnya tidak ya kita harus tidak. Kalau tidak ya berarti kan tidak akan terbuka lampirannya. Nah ini yang lampiran utama SPT badan di konteks. Nanti laporan keuangannya itu pun hanya akan terbuka sesuai dengan apa yang kita masukkan. Jadi industrinya misalnya kan laporan keuangannya itu ada 12, dari umum, manufaktur, trading gitu ya. Dulu kan kita masukkan gitu ya, kita pilih juga sih sama di e-form kita pilih juga. Nah ini juga sama tapi dari awal gitu. Ini terus ada daftar pemegang saham gitu. Kalau pemegang sahamnya itu di Kortex itu sudah dikunci ya. Kalau misalnya mau ganti, kita harus ganti di identitas gitu. Terus penyertaan modal, bukti potong ini sama sih semuanya. Cuman mungkin di Kortex lampirannya nomornya berbeda. Itu saja sih, sama semuanya. Nah ini kalau berdasarkan SPT EPR 11 itu kan induk ada identitas wajib pajak sampai penyataan gitu ya, nanti ada lampiran-lampirannya. Baik, itu kalau dari materi kita ya untuk materi badan, sebenarnya kalau badan itu tidak terlalu banyak berubah dari Kortex gitu, hanya masukannya ya, maksudnya dari lampiran mana ke lampiran mana gitu. Itu sih banyakan kalau yang di badan. Dan mungkin kita nggak bikin mapping lagi. Kalau dulu kan mapping lampiran 2 ya, itu yang nanti akan dipertanyakan oleh oleh DJP gitu. Kayak misalnya mappingnya itu tentang biaya jasa. Nanti kan kita harus mapping dengan SPT 23. Nah di sini kan sudah ada biayanya sudah sendiri-sendiri, biaya rem gitu. Nggak bisa. Maaf. Nah di sini tuh udah ada biaya sewa sendiri gitu. Itu juga biaya-biayanya nanti kita akan ngikutin si pajak gitu. Nah itu yang sama yang akan kita compare atau rekonsiliasi dengan SPT PPH kita, SPT PPH masa 23, PPH unifikasi mungkin ya. Nah kalau misalnya Bapak Ibu memang belum samakan gitu kan, kebanyakan kan kita cowoknya pasti beda akunnya gitu kan. Nah itu
Nanti kita harus samakan dulu nih Bapak Ibu. Jadi akunnya kita samakan dengan laporan keuangan yang sesuai Cortex. Tapi kalau memang misalnya tidak teridentifikasi, di situ ada kok yang misalnya biaya umum lainnya gitu. Itu kita masukkan situ aja. Gitu, itu sama. Tapi ya tetap harus effort kita bikin sesuai dengan Cortex. Baik, itu saja materi dari kita untuk SPT Badan. Mungkin kalau ada yang bertanya silahkan. Jadi tadi laporan keuangan komersil di PT nggak harus sama dengan COA. Nggak harus ya. Jadi kan kalau mau gampang memang nyamain sama Cortex. Tapi kan secara nature perusahaan itu kan beda-beda. Ya kan, ada akunnya yang mungkin Cortex nggak akan ada gitu. Tapi di kita memang akan dibuatlah akun itu karena mempermudah perusahaan sendiri gitu. Nah itu bisa jadi. Berarti PR lagi ya Bapak Ibu ya di perusahaannya, apalagi yang megang SPT Badan. Nah, Iya. Anda bakal kesulitan untuk mengklasifikasikannya masuk COA mana sih harusnya di konteksnya, gitu kan? Bisa jadi beberapa 5 COA di laporan keuangan kita itu 1 COA di konteksnya. Nah, berarti kan PR-nya nambah. Berarti konteks 1,3 T nambah pekerjaan. Iya. Oke, cukup ini. Nah, kita lanjut sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang masih punya undang-undang langsung. Silakan Pak perkenalkan. Terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Ferry dari PT PLP. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan. Satu mungkin terkait biaya pendanaan atau accrual. Iya. Nah sebelumnya itu misalnya kita kalau misalnya kita masukkan itu di koreksi tetap. Dan tahun lalu kita masukkan di koreksi tetap, tapi tahun ini kita akan masukkan di temporary. Apakah itu bisa? Terus yang kedua sebenarnya tidak terkait dengan SPT Badan ya, cuma mau nanya juga terkait COR untuk royalti. Jadi menurut kita sebenarnya ada bayar royalti untuk tahun 2025, tapi itu di royalti tersebut baru terfinalisasi di bulan Januari karena harus melihat nilai sales final tahun 2025. Nah sehingga tagihan royaltinya pun baru terbit di tahun 2026. Permasalahannya adalah pihak affiliate atau pihak parent company-nya itu baru bisa menerbitkan COR itu di tahun 2026 gitu. Nah itu apakah kita harus menunggu COR-nya atau bisa pakai COR tahun sebelumnya untuk royalti atas tahun 2025? Itu saja. Terima kasih. Iya Pak, COR ya Pak, digital form. Di Berdia, Jangan lupa nanti ya tambahin ya. Iya. Kalau biaya makanya Pak tadi lanjut biaya tetap dikoreksi tahun lalu ya. Tiba-tiba sadar nih bisa lanjut ke sini nih, provisi tahun lalu, kembalikan tahun ini atau bikinnya boleh tahun ini. Nah itulah makanya koreksi Pak Kolom itu saya lebih prefer itu. Toh akhirnya terpakai juga di konteks sebagai faktor juga biar bisa matching. Gak apa-apa Pak, lakuin aja Pak. Itu ingat. Ini malah nggak ingat. Wajib-wajib tuh kelupaan. Itu pernah koreksi ya. Sekarang ada kami masuk. Nah, expense dulu dikoreksi kok pas ada kami masuk ke pincang gitu. Yang kedua masalah cor Pak. Sebenarnya sih kalau transaksi belum dilakukan cornya harus ada. Ya kita minta dulu sertifikat of presiden atau sertifikat of domisili. Setelah itu baru kita lakukan transaksi. Kita telat nih. Sebenarnya yang saya mau highlight bukan COR-nya. Tadi nature transaksinya itu sebenarnya tahun 2025. Tapi karena figur sales belum ada, baru terbilling 2026. Sengketanya makin, kalau misalnya potensial jadi sengketa, malah menjadi bingung sengketa. Sengketa transfer pricing itu biasanya eksistensi itu. Ya, ini ada nggak sih sebenarnya royalti pada akhirnya. Kedua, wajar nggak sih rate-nya? Ya aman sih, persen misalnya. Nah, ketiga ini, bapak mau jadi sengketa nih. Expert tahun lalu, itu banyak. Konsep tiga ketemu. Saya tahun lalu konsep sini. Kalau misalkan bapak seandainya melakukan
semakin periodi yang bisa saya terima. Oke deh, kan saya yang tahun lalu dan tahun ini, yang tahun ini juga ada di tahun depan sehingga berlaku secara konsisten gitu. Mungkin mereka masih mau terima lah. Jika di tahun-tahun setiap tahun pasti ada expand reaksi deh. Tapi masalahnya ketika di tahun pertama nanti jumlah itu pasti fiskus akan aja tuh. Gak bisa dong expand tuh. Jadi tanpa ada case transfer pricing case itu udah kena case masalah wanita yang berbeda. Keluarnya, Iya. keluarnya, yang harus diperhatikan antara hukum sama provisi. Kalau provisi bersifat estimasi, ada baseline, udah ada anak-anak itu kan udah ada di pemikiran, belum ada dasar-dasarnya. Tapi kalau itu sudah mungkin, ada, belum selesai itu. Gue juga udah masih ada dong. Berapa nilainya nggak tahu. Udah masuk ke bulan gua, bapak estimasi aja, hitung sendiri. Bukuin 2025 aja. Kalau jauh sih, di sini belakangan lah. Kalau bisa dihitungin tahun depan jauh ini, balik bulan apa-apa, tapi kalau udah lewat, sudah kan, kayak tadi kemungkinan dispute isunya itu ada nama isu eksistensi. Jangan cuma di royalti lagi, bukan royalti. Jadi orang pasti bisa lihat, ini kalau dibuat kita testing. Auditornya itu ganti karena kan harus ada deferatexnya ya kalau di audit. Nanti di tahun depannya maksudnya bisa riset audit. Kalau di SPT pun selama belum di pemeriksaan masih bisa diganti gitu, bisa pengusulan. Nah itu nggak masalah Pak. Tapi kalau misalnya yang masalah itu kalau emang beda tetap terus tahun depan kita yang ngomong kita koreksi nih tahun kemarin ada ini gitu, ada beda yang beda tetap, ternyata emang benar-benar beda tetap, bukan beda secara timing gitu. Tadi kalau yang cor Bapak saya tambahkan sedikit mungkin ya. Kalau misalnya memang naturnya itu tahun 2025 berarti kan harus di 2025. Nanti Bapak kan berarti kemungkinan kan ada masuk di SPT PPH 26 mungkin ya kalau royaltinya keluar negeri. Nah itu kalau misalnya Bapak cornya 2025 masih ada, terus memang di 2025, berarti kan SPT 2025, berarti nggak masalah kan? Ya kan? Karena kan SPT-nya dilapor di 2025, cornya berlaku sampai 2025, gitu. Masih bisa dipakai kan? Yang masalah kalau Bapak kayak tadi Bapak Indra bilang malah di 2026, gitu. Itu kan nature-nya nggak masuk. Orang royalti 2025 kok kenapa di masuk ke 2025?
Soalnya sih ada beberapa klien saya tuh dia kan udah ada perjanjian ya Pak. Jadi berapa persen tuh royaltinya 3%. Oh kita masih tunggu aja. Baru nunggu fixnya gitu. Kalau udah fixnya nanti kan yang bisa di-adjust biasanya gitu. Tapi tetap sudah dilapor di 2025. Terus kalau contohnya kalau kita sih memang sudah ada duluan ya sudah saksi berjanji. Jadi kalau misalnya nanti ada apa-apa mungkin itu punya contohnya sudah jadi cicinya. Walaupun nanti di pengadilan kemungkinan itu bisa selama memang ada. Ada jawaban. Nambahin dikit ya Mbak Ira. Nambahin dikit Pak, kita biasanya tuh tax planning kita anjurin ke klien ya, ada atau nggak ada transaksi di tahun itu tetap disediakan aja Pak Cor, karena sekarang lagi trennya ya tadi tuh ya koreksi eksistensi segala macam, ada dianggap konstruktif dividen. Jadi untuk menghindari nanti ketika ada potensi pajak kita udah punya cor kan nggak pakai yang 20% gitu Pak. Jadi ketika nanti ada koreksi segala macam diperiksa, jadi ada nggak ada di tahun itu, tahun ini nggak ada cor nih, tahun ini nggak ada royalti nih, dibuat aja Pak tetap gitu. Nah kedua soal pemanfaatan cornya, saya beberapa ada klien itu kalau bikin cor nih 2026 nih, nanti dia baru terbit cornya itu di tengah tahun biasanya Juni, baru ngasih ke saya begitu. Nah itu nggak jadi masalah Pak, karena kan yang dilihat di digital formnya itu kan periode dia menjadi residen di negara itu kan apa gitu, dia nggak ngelihat diterimanya baru Juni, ini nggak masalah Pak, yang penting bikin aja gitu. Yang penting yang menyatakan di digital formnya itu menyatakan bahwa betul si WP ini menjadi residen di negara ini dari Januari sampai Desember 2025 gitu misalnya. Ternyata misalnya kita baru terima di 2026 misalnya gitu, nggak masalah Pak gitu. Yang penting disiapkan gitu. Dan juga tadi tambahan itu tadi, walaupun nggak ada misalnya nggak ada royalti nih tahun ini nih, tetap dibikin aja Pak gitu. Nanti misalnya ternyata ada salesnya ada apa koreksi segala macam tadi dianggap ada isu transfer pricing ya. Ketika ada secondary adjustment itu bisa tercover lah, bisa membantu Pak cornya itu gitu. Jadi ada nggak ada disiapkan aja cornya. Terus untuk pemanfaatan yang dilihat di digiformnya itu Pak. Jadi Januari sampai Desember pastikan dia periodenya Januari sampai Desember 2025 di digiformnya itu gitu. Nanti di teknisnya di bupot unifikasi non residennya yang dibaca itu soalnya gitu, bukan kapan nerimanya gitu. Gitu sih. Pakai pun ya apa ya. Iya. Paling ada isu PPN Iya. JLN. Karena sekarang setelah pengakuan itu PPN JLN ini ditagih langsung. Iya. Yang banyak yang begitu, tapi ya nggak apa-apa lah kalau emang belum di invoice kan, kita juga nggak bisa bayar juga kan. Apalagi angkanya belum pasti. Tapi sekarang ya rada-rada galak lah. Lu ada royalti nih, biaya PPN-nya mana? Kan belum di invoice. Kita bisa ada dalil itu sih. Tergantung pemeriksa lah, kalau pemeriksanya yang saklek sih kenain terus. Oke, terjawab ya. Oke, alhamdulillah. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, siap. Ya, silakan Pak. Saya mau nanya Pak, ini kan saya dapat invoice tagihan yang ada SKB PPh 23 nih Mbak ya. Nah, dia kan SKB-nya itu cuma sampai Desember Mbak ya. Nah, dia ngirimin invoice-nya itu telat di Januari. Kita belum accrual. Walaupun PPh-nya 0 kan kita harus tetap bukti potong PPh 23 Mbak ya. Itu caranya gimana Mbak? Atau kalau kita kali misalnya, mohon maaf nih ya, jadi dasar bukti potongnya voucher kita gimana? Sehingga Januari gitu. Iya, jadi kita belum sempat bikin bukti potongan karena telat. Desember. Iya, invoice sama faktur pajak. Iya. Cuma kita membayarnya kan 2026. Pembayarannya saja gitu kan ya. Iya. Kalau pembayarannya saja kan seharusnya hanya transaksinya itu maksudnya gitu. Desember tapi kita belum catat di pembukuan kita. Jadi kita catatnya pas langsung bayar itu. Iya kan.
SKB-nya mungkin ada. Iya. Di Korteknya kan nggak bisa. Kalau kita akalin dasar bukti potongnya voucher kita kan bisa dokumen lain gitu. Maksudnya Bapak mau biaya akurat Iya. Harusnya kan kita akru, jadi kita beresin di 2025 lah gitu. Iya. Baru dicatat Iya. belum ada SKB-nya. Mungkin dia udah ada, tapi kita baru nyoba yang pakai dasarnya nomor faktur pajak kan otomatis nggak bisa kan. Karena lewat. Kalau kita kali pakai nomor voucher kita, tanggalnya kan Januari, mungkin bisa ya. Iya, mungkin bisa ya. Nggak masalah ya maksudnya. Oke, makasih. Iya, iya. Apa mau ditunjuk? Kayaknya nggak serame OP ya. Kalau OP punya masalah semua kayaknya. Ada? Nggak ada, berarti gampang. Iya. Balik ke ini terutama di lampiran 2 nih Pak, Bu. Hati-hati ya. Ini sering jadi jembatan Batman nih pemeriksaan. HPP itu adalah nilai inventory awal ditambah pembelian dikurangi inventory akhir sama dengan HPP. Itu bulat begitu mesti matching. Kalau enggak jadi backfire ke kita balik lagi. Jadi pada saat nyusun itu perusahaan perdagangan, perusahaan konstruksi, perusahaan perdagangan, perusahaan manufaktur, hati-hati di situ. Kemudian lampiran 2 juga nanti lampiran 2 kan ada tetap di Kortex kan? Cuma iya, tapi artinya kan manual input kan kita kan. Hati-hati. Sewa juga begitu, harus collect sama PPh 23. Karena entry point pemeriksa masuk memeriksa PPh badan tuh dari sini. Sini bisa lari ke PPN, bisa lari ke 26, 23, bahkan bisa juga sengketa HPP. Kan konyol ya Pak, kita yang tahu HPP kita tiba-tiba gara-gara matematik kita salah, jadi koreksi gede-gedean, kos kita jadi koreksi gede-gedean. Cuman masalah matematik aja kok. Saya beli inventory, jual inventory, nilai inventory akhir, sebenarnya udah sama, HPP-nya segitu. Matematiknya aja nggak sama. Ini akuntansi sama orang pajak duduk bareng, jangan sampai salah. Lampiran 2 nih kunci banget. Kalau lampiran 2 udah bersih, clean, nggak mungkin dong. Kadang-kadang mungkin juga sih. Kok nggak diisi ini? Kok nggak diisi ini ya? Cari-cari. Tapi kalau ini sih udah 90% itu PPh badan tuh dari sini sih. Keduanya 10%-nya lagi deh akun per akun lah ya. Korvis juga di sini Korvis. Ya inilah yang jadi kuncinya di PPh badan, Korvis sama lampiran 2. Lampiran 2 nanti korelate ke 23, 42, PPN, APP, penyusutan fiskal segala macam. Jadi utamakan fokus di lampiran 1 2. Baik Bu, ada lagi? Terkait SPT badan, terkait Kortex juga boleh. Boleh? Tahunnya nggak betul ya pas dipilih. Tahun apa? Tahun pelaporan SPT badan. Iya. Badan. Enggak, udah ada. Udah ada Konsepnya ya. udah pernah bikin konsep dia nggak betul. Pak Aisyah. Ya, silakan. Boleh ya.
Saya mau nanya, untuk perusahaan konstruksi yang penghasilannya dipotong PPh final, nah untuk biaya-biayanya berarti kan bisa kita proporsikan sesuai penghasilannya ya, sesuai bukti potong finalnya, di mana biaya-biayanya itu kemudian kita split koreksi fiskalnya jadi koreksi fiskal positif, jadi tidak bisa dibiayakan sesuai persentase penghasilan final. Tapi dalam beberapa hal ada yang bisa kita identifikasi nih, kayak misalnya HPP, HPP-nya itu kan yang dipotong PPh 4 ayat 2 bisa kita identifikasi. Nah itu boleh nggak itu yang lain biaya-biaya umumnya dipakai presentasi, terus PPh-nya kita nggak pakai presentasi, bisa nggak? Iya, ada 2. Betul. Kalau perusahaannya itu bisa segmentasi, yang mana yang mana yang mana daya itu bisa dikoreksi. Tapi kalau memang tidak bisa, ada di IPP jadi kalau memang penghasilannya final ya biayanya tapi kalau tidak diberikan tapi ya berarti Kalau yang untuk HPP-nya sendiri, kan kalau di format SPT-nya kan ada pembelian. Pembeliannya juga kita segmentasinya proporsi gitu ya, pembeliannya. Pembeliannya, iya. Iya, karena dia project base kan, ada project yang kena final, ada yang kena 2-3 waktu lagi ditagihnya gitu kan. Nah, pas lagi belinya kan general tuh, jadi stok semua. Nah, stoknya itu kan masuk di ini nih, di SPT Kortek Lampiran 2 tadi ya. Nah, di situ masuk koreksi fiskal positif pembeliannya, mulai dari pembelian bisa semua. Pembelian persediaan awal, persediaan akhirnya juga ya pakai. Oke, terima kasih. Ya. Sesuai PP 94 ya. Oke. Ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ada lagi Bapak Ibu? Ya, boleh. Siang Bu. Bu mau nanya nih Bu, misalkan di tahun 2023 kita dapat surat himbauan pajak karena ada pembetulan SPT tahun 2023, itu penyebabnya salah input penjualan karena PPN-nya. Nah, pada saat kita mau lakuin pembetulan nih di 2023, nah tiba-tiba kita cek ulang ada PPh 22 yang belum dikreditkan, ya kan? Nah, karena pas dilapor tuh PPh 22-nya nggak dikreditkan kan. Nah, pada saat mau pembetulan itu gimana pandangan di sisi pajaknya, Bu? Thank you. ini belum ada pemeriksaan ya? Belum, baru surat pemeriksaan. Kalau gitu itu kan berarti maksudnya kita boleh ganti atau kan secara sendiri. Kalau memang itu biayanya produknya yang ada ya kita. Tapi juga lihat nanti jadinya LP apa enggak. LP kan berarti sudah kan ada materi. Kalau misalnya memang masih bisa kreditnya kredit. Berarti intinya kita harus jaga-jaga yang tadi LB itu ya, kalau misalkan kita lakukan pengkreditan itu. Oke. Tapi pas kita cek gitu kan, jadi LP nih, kita nggak mau pemeriksaan gitu kan. Tapi pemeriksaan kalau LP. Oke. Itu yang tergantung
Oke Bu, makasih banyak. Jadi kreditin apa enggak nih Bu? Rata-rata perusahaan gitu Bu ya, kalau mau diperiksa udah was-was duluan. Bukan masalah takutnya sih, capeknya biasanya. Tenaga, waktu, biaya. Gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya. Ya, silakan. Untuk pencatatan harta, kalau misalnya asetnya itu sudah habis penyusutannya, sebaiknya dihilangkan dari laporan SPT atau tetap ditulis dengan 00 aja. Waktu itu pernah kasusnya saya hilangkan dengan jurnal pembalik bagian keuangan itulah. Nah, terus saya hilangkan dari SPT badan, terus kita kena SP2DK. Minta penjelasan, kok hartanya berkurang gitu, ada penjualan kah atau apakah, terus jadinya kita harus laporan tertulis dan lain-lain gitu. Maksud saya kalau memang sudah hartanya 0, harusnya kita gimana supaya kita nggak kena SP2DK? Kalau di SPT sendiri, kalau misalnya hartanya memang ada, masih ada, tapi itu jual gitu ya, itu tetap karena orang ini kalau harta dijual kan pasti ada keputusan yang PPN-nya yang bukan, nah ini nggak ada. Biasanya kalau dijual pasti ada dia ngomong, tapi kebanyakan juga makanya kalau tiba-tiba harganya hilang. Total berarti kan dibuat di totalnya cerita acara Ya, jadi petugas pajak tuh ngelihatnya jumlah aset yang sebelumnya 100 kok jadi 90 gitu Bu. Berarti ada yang berkurang kan. Nah, dicek kembali ke fakturnya, kok nggak ada 090. Kemana nih aset gitu. Makanya disuratin ya Bu. Kalau mau sering disuratin, begitu aja Bu. Itu terkait aset, ini udah sering kok terjadi Bu. Dia nggak masukin di asetnya, dia pikirnya ini kan udah habis penyusutannya, ngapain dimasukin. Nah, beda sama orang pajak, kalau nggak dimasukin berarti potensi ada dijual bisa, disposal bisa, hitung lagi gain loss-nya segala macam gitu. Ada lagi? Oh, bohong nggak Bu? Saya mau nanya mengenai ini. Biasanya kan kita punya kendaraan tuh, suka kita jual beli ya. Di penjualan kendaraan ini, yang kendaraan yang jenis bagaimana yang harus kita kenakan PPN buat penjualannya itu? Kalau kendaraan itu FA ya Bu, yang itu ada di pas undang-undang PPN pasal 11B. Itu ada kalau misalnya sebelumnya itu tidak dikreditkan ya. Kalau nggak salah itu sedan gitu ya. Itu awalnya kan kita tidak dikreditkan. Di 16B itu dijelaskan kita kenakan PPN. Oke Pak, itu sih Bu. Kalau dikreditin, Bu, ini jual beli memang usahanya jual beli. Kayaknya sering banget tadi jual beli. Kadang-kadang kan udah nggak seneng lagi jual. Oh, jual beli lagi bosen, jual lagi. Misalnya kita ngeluarin faktur pajaknya ini, yang tadi aset ya kan, kita kreditin PPN-nya, terus kita bikin faktur pajaknya itu di mana Pak? Lawan transaksinya, maksudnya apakah di Gunggung, ya kan? Atau kita buatin, tapi kan pada saat kita jual si aset tadi itu, mobil misalnya, kita belum tentu orang yang memberikan data tadi mau dibikinin faktur pajak. Jadi lawan transaksinya pada saat kita terbitin faktur pajak itu kemana? NIK. Kalau orangnya nggak mau Pak, apa harus digunggung? Apa harus dibuatin di Gunggung gitu? Atau gimana? Atau bagaimana Pak? Misalnya nih dalam 1 tahun ada tiga mobil. Harus tetap pakai lawan transaksi. PKP saya diterbitin pajak dari saya pribadi Iya. Nggak ngaruh ya? Keluarnya tapi kayaknya nggak perlu. Jadi
Jadi kalau misalnya terbitin faktur pajak ke NIK si pembeli pun nggak pengaruh ya Pak? Di OP-nya dia nggak pengaruh? Kalau PPN berarti nggak masuk ke dia ya Pak? Oke, oke. Ya, makasih Pak. Kalau bukti potong Ada? Pak Cukup? kalau agak melenceng dikit. Melenceng kemana nih Bu? Ya, PPh 21. Kalau misalnya JHT itu sebaiknya itu masuk natura dibebankan atau tidak. Kemarin saya dapat info JHT itu harusnya tidak masuk natura karena nanti saat pencairan kena final. Jadi sebenarnya itu kita masuk ke PPh 21 apa enggak JHT? Kalau JHT itu kan ada dua ya, JHT konsumen yang dibayarkan oleh penerima kerja, maksudnya karyawan, dan yang pemberi kerja itu JHT 30%. Gitu ya. Dua-duanya itu memang nanti akan PPh kita pada saat kita mencairkan BPJS kita. Itu memang tidak masuk sebagai objek pajak yang 30%. Nah, kalau 2% karena dipotong dari kita itu kan juga bukan termasuk, tidak termasuk juga. Yang dihitung kan grossnya kan, grossnya kita. DP pun juga sama yang 2% itu sebagai yang pemberi kerja bayar kan yang DP 2% dan JHT sebagai objek. 21. Kalau 3,7 memang bukan objek sih Bu. Nanti kalau direkonsiliasinya masuk ke diekualisasinya nanti masuk sebagai bukan objek pajak. Biasanya orang DJP juga, tapi biasanya mereka itu kita karena nih yang mengatakan 3,7% itu memang kadang kan kita karena bukunya beda sama apa namanya SPT sama keuangan dalam kita itu hanya objek pajak gitu gitu kan masih fresh dengan dokumen betul-betul yang sifatnya aja beberapa macam gitu ditambahin beda. Nah itu yang masalah. Berarti kan nggak semuanya yang selisih ibu misalnya adalah non objek pajak yang tidak. Itu yang perlu di highlight. Tambahan ya Pak, ini kan ada PMK 81 itu PMK sapu bersih ya. PMK 72 tentang penyusutan aset, PMK 172 transfer pricing dan kawan-kawannya itu kayaknya kalau beberapa dari kawan teman Bapak Ibu di sini sebagai apa namanya kerja di wajib pajak gitu ya atau megang itu harus diperhatiin tuh. Terutama untuk aset-aset ini kok nggak ada di listnya karena asetnya spesifik banget nih saya nih. Itu kan ada kewajiban sekarang kita suratin dulu minta penegasan nih asetnya benar ya kelompok 2 nih. Menurut saya kelompok 2 karena ini begini. Karena potensial ke depan itu nanti jadi isu tuh. Karena kan PMK-nya udah bilang 72. Terus 81 tuh banyak tuh masalah macam-macam ya. Karena kan semenjak undang-undang APP ini lumayan banyak berubah nih PPh badan ya, terutama untuk biaya-biaya tertentu yang dulunya itu banyak diatur ulang ya. Jadi mungkin kalau memang ada waktu sih mau bedah PMK 81 sih, cuman kan ya udahlah nggak ada. Tolong dilihat PMK 81, PMK 72 itu sangat krusial ya buat perusahaan karena perusahaan rata-rata kan punya fixed asset pasti kena 72. Perusahaan belum tentu semua punya transfer pricing, tapi kalau sebagian yang punya transfer pricing tolong lihat 172-nya. Itu sih. Jadi dari saya sih itu ya, yang paling krusial harus dilihat ya. Terima kasih. Ya di PMK 81 kan juga ada realisasi investasi, misalnya isu ada dividen gitu ya dari luar negeri, itu harus direalisasikan dilaporkan gitu. Realisasinya. Kalau enggak nanti dianggap sebagai penghasilan. Mereka ada penghasilan dari luar. Jadi objek ya jadinya ya? Iya, kalau nggak dilaporkan realisasinya itu jadi objek.
Oke, ada lagi Bapak Ibu? Break. Dikit, iya. Kalau udah buka kortek tuh nanggung kayaknya. Iya. Excel aja, coba liatin Excel aja. Sebentar ya. Pengenalan, kayaknya udah kenal banget ya Pak. Besti udah nih mah sama kortek hari-hari. Sebentar. Oh, coba nyalain. Mati Pak ya? Nih. Paling sambil nungguin aja, sambil lumayan 20 menit. Kita kan habis ini mau ini Bapak Ibu praktek. Tadi kan sudah disampaikan materi teori tentang PPH-OP dan PPH badan ya. Setelah ini kita mau training praktek inputnya di Cortex begitu. Kita mulai dari OP-nya juga, nanti badan juga. Nah dari OP mungkin kan saya nanti praktek, Bapak Ibu yang mau coba sambil praktek juga bisa akses akun praktek pribadinya gitu. Ini Bapak Ibu ada yang belum lapor PPH-OP-nya tahunan? Belum ya, nah sekalian kalau gitu makanya. Kita sambil menyelami kemarin nih, selain tadi kita praktek langsung. Jadi nanti kan biar sama-sama kita diskusi, biar pelaporannya tepat gitu ya. Jadi nanti sekalian saya praktek punya saya, Bapak Ibu silakan belajar prakteknya masing-masing. Dimulai dari aktivasi barangkali Bapak Ibu, ini sambil nunggu kalau mau lanjut kita training tanggung tinggal 20 menit. Mungkin dimulai dari aktivasi atau aksesnya ada yang bermasalah nggak Bapak Ibu? Atau sudah bisa buka Cortex OP-nya semua? Aman ya, nggak ada yang kendala ya? Udah bisa semua ya, berarti nanti yang bisa akses Cortex OP-nya nanti sambil praktek juga isi OP-nya sendiri, nanti tinggal disesuaikan aja sama apa yang saya nanti input di Cortex. Itu berarti nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Gimana mau lanjut? Iya bisa aja nih pengenalannya kali Bu ya, pengenalan Dikit. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mau trial Cortex-nya boleh banget pakai Excel-nya dulu. Ini Excel nanti udah pada punya kali ya? Belum? Oh belum? Mau nggak? Tambah edisional nggak nih? Kok hilang? Uang? Nggak mau diliatin kayaknya nih Pak. Hilang dia. Duplikat. Oke, nah ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Memang awal-awal pasti Bapak Ibu ya belum familiar lah. Kita udah familiar banget sama eForm sebenarnya. Saya aja udah falling in love lah. Enak pakai eForm gitu ya. Tapi berubah lagi nih ke Cortex. Ya mau nggak mau kita ikutin. Nanti mungkin memang awal-awal pusing Bapak Ibu ya. Awal-awal memang susah. Nanti makin lama insya Allah makin pusing. Insya Allah, tapi Cortex memang katanya memang canggih banget ya. Sudah narik data, semua data ya, BPN segala macam ketarik semua nanti kesedot masuk ke Cortex. Jadi memang kudu better Bapak Ibu ungkap hartanya sekarang daripada nanti. Ya enggak? Nanti apa hartanya ketahuan, semisal punya harta 12 miliar, tapi nggak pernah dideklar di SPT. Repot masukinnya Pak. Saya punya itu teman, emasnya 2 kilo. 2 kilo ya, rumahnya 3, mobil 1, saham, deposito segala macam banyak banget. Saya total 12 miliar. Nggak pernah dimasukin. Dia nyembunyiin nggak? Enggak. Dia sebenarnya gajinya sebulan itu, 1 tahun itu 1 eman. Matching dong. Sama harta segitu, kerja dari tahun 2010. Matching kan harusnya, tapi sayangnya nggak dimasukin. Nah itu sayangnya. Better dimasukin. Nah saran saya 2, Bu. Ibu mau gimana nih? Mau pembetulan dari belakang, masukin sesuai gaji saat itu. Misal 2020 gajinya 1 M sekian, masukin hartanya 500, masih make sense dong. Setahun masa habis 500 juta buat makan, ya kan? Nah, pembetulan gitu seterusnya. Atau mau cicil dari sekarang.
Opsinya 2, jangan masukin sekarang 12M langsung dimasukin. Seneng AR. Disuratin pasti. Itu. Nah makanya Bapak Ibu yang sekarang punya aset banyak nih, daerah PIK ya Pak ya. Punya pokoknya silakan masukin. Bahaya. Soal nanti ketika mungkin diwariskan, kan jadi objek pajak jadinya kalau nggak terdeklar di SPT. Padahal dia non objek. Tapi karena nggak dideklar di SPT, jadinya objek pajak. Bahaya. Nah ini nanti tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Induknya begini, nah ini akan ngarah ngeling semua ya, sudah ada rumusnya. Tuh di depan burem ya? Apa kacamata saya? Emang burem ya? Oh, berarti kita minus semua. Ya, kurang lebih begini, dia ada rumus udah ngeling ke lampiran-lampiran. Ada L1, L2, L1, L3, sampai L5. Ini kan kenapa banyak banget? Karena dia pakai lengkap, fitur lengkap lah. Jadi kayak pembukuan juga ada di sini. Kalau kita kan di Solo enggak ya. OP Bapak Ibu nggak ada yang pembukuan kan? Pasti. Ya paling NPPN sama tarif pasal 17 lah. Ngapain pembukuan kalau OP mah ribet. Nah nanti saya share. Silakan Bapak Ibu inputnya dari sini ya. Mulai dari lampiran dulu. Sekiranya memang itu tidak ada ya lewatin aja lampirannya. Sekiranya ada isi. Nanti ketika diisi dia akan ngeling ke induk. Nanti dipraktikkan oleh Mas Anas langsung. Ini sekilas saja nanti saya share ke grup ya. Oke, silakan Mas Anas dilanjutkan. Ya, gini Pak. Itu saya pernah dapat masukan gitu. Daripada lu benerin tiap tahun, ya kan nanti tetap ada kena bunga, kena denda. Mendingan masih ada nggak sih Pak tax amnesty yang 14% langsung? Belum ada ya Pak. Terakhir itu jadi 3 ya. Wah nggak jadi saya Pak. Sebenarnya sayang juga sih Pak. Kalau tax amnesty kan kena pajak. Iya tetap, tapi kena pajak sebenarnya. mana? Yang tadi. Tapi kan penghasilannya dianggap penghasilan kan Pak? Kalau tidak declare ya. Ya. Pajak. Tapi sayangnya dia nggak declare nih. Dia declare Ya. sekarang. Ya, mau ngelah dulu kan zaman jahiliyah Pak. Jadi ada yang ya gitu sih. Mesti kan benerin tiap tahun aja ya. Jadi ngira-ngira aja kali gitu. Kalau memang masuk sekaligus pasti memang belum ada sekarang. Ada jadi 3. Mungkin kalau tax amnesty ada lagi rame lagi. Kan sekarang kortek kan. Pusing juga. Ungkapan sukarela. PPS. Nyetor leher. Nyetor leher. Umpetin aja Pak. Sana tax amnesty kurang usia sih Pak, jadi itu sekarang apa? Banding sama ekspektasi. Iya. Cuma 1 triliun aja Pak. Diharapkan kan ada 2.000 triliun uang masuk, taruhlah 2.000 triliun. Diharapkan kan 2.000 triliun. Ada segitu. Aduh. Masih kemarin nggak ikut, nggak nama-namain jadi Iya. Yang justru yang kecil-kecil yang pusing Pak, yang gede-gede mah kagak kelihatannya. Ya mungkin ini pengenalan Pak. Ini sebenarnya sama aja dengan format di Cortex gitu. Kalau Bapak Ibu mungkin mau nyoba di sini dulu atau udah di share di grup? Oh iya, di share di grup. Anda Bapak Ibu. Ada yang belum masuk grup? Oh, ada yang belum masuk grup. Pak Agung ya? Kok belum masuk Pak? Jalur mana Pak? Ya, jadi ini sama persis Bapak Ibu sama di Cortex. Bagi mungkin Bapak Ibu yang punya kendala nggak bisa akses Cortex-nya, mau ikut praktek bisa praktek di sini. Tapi kalau yang bisa akses Cortex sih nanti kita praktek di Cortex aja ya. Sama soalnya. Jadi ini sama persis. Atau ini kalau saya buka-buka ini bisa Bapak Ibu misalnya tadi ada punya usaha pakai PPFN UMKM untuk maintain pencatatan omset Bapak, ini bisa di L3B nih Pak.
Bisa belum dikirim ya? Belum dikirim ya, bisa sambil lihat dulu. Ini bisa nih, misalkan PPh final UMKM kan di bawah 500 juta masih belum ada setoran pajaknya Pak ya. Tapi biar nggak kelewat, Bapak bisa maintain di sini nih. Daripada langsung di Kortek, bukan ribet buka loginnya segala macam, belum errornya. Misal ada setiap bulan omset sekitar 200 juta mungkin, kita isi aja di sini. Nah, ini misal ya Bapak Ibu punya usaha, udah apply, udah minta tarif final UMKM, misal omset sebulan 200 juta begitu. Untuk maintain bisa pakai kertas kerja ini supaya nggak kelewat, biar tahu juga nih, Maret omset saya udah lebih dari 500 juta, nah ini peredaran bruto kena pajak, ada 100 juta yang harus dibayarkan, PPh final UMKM-nya 0,5%. Nah, ini bisa maintain pakai kertas kerja ini gitu. Atau mau coba-coba input harta di sini juga ada. Mau cek harta apa aja sih yang harus dilapor. Bapak Ibu yang punya gerobak nggak? Iya, gerobak itu harus dimasukin loh. Ada muncul namanya gerobak. Gerobak nih, kelihatan nggak? Dari emas kali ya. Iya. Gerobak ini ya kopi jago ya. Iya nggak dibatasi sebenarnya sih. Mungkin Bapak Ibu ada jualan sate di rumah punya gerobak, masukin harusnya. Sudah saya kirim di grup, mungkin Bapak Ibu bisa trial, kita istirahat. Iya. Bisa dicoba dicek-cek. Kalau mau ada yang ditanyakan dari kertas kerja itu bisa. Atau mungkin sambil nunggu jam 12 pas ya makan siangnya. Iya, jam 12 pas. Mungkin saya itu dong standing. Biar nggak megangin kan saya sambil ngomong. Ya kayak keyboardis ya. Mungkin sambil kita persiapkan aja Bu, Bapak Ibu, akses Cortex-nya. Kita nanti habis ini ini yang tadi sempat ada ditanyain di belakang ya. Kalau kurang gede ya. Kalau yang sebelumnya, kalau yang korteksnya normal ya, kadang ada korteks yang nggak normal soalnya. Aneh suka-suka korteks aja emang. Dia udah lapor rutin setiap bulannya, setiap tahunnya, tapi ketika klik lupa kata sandi tidak ditemukan begitu kan. Saya coba nik saya ya. Nah, ini muncul. Normalnya ini yang normal Bapak Ibu. Normal muncul harusnya dia. Ada juga yang dia udah saya lapor kok setiap tahun di DJP online, tapi ketika klik ini tadi yang pertanyaan Ibu ya, nggak muncul nik tidak di ID pengguna tidak ditemukan begitu. Ya kalau nggak bisa lewat sini ada alternatif lain gitu. Mungkin Bapak Ibu yang udah bisa atau nanti mau bantu temannya atau siapa ada kendala kayak gini, karena banyak kemarin yang hubungi saya nggak bisa langsung di lupa kata sandi. Bisa di sini Bapak Ibu diaktifasi akun wajib pajak. Ya. Kalau tadi nggak ditemukan nik ID penggunanya di lupa password, bisa klik di sini. Harusnya wajib pajak sudah terdaftar ya. Kan udah punya NPWP. Yang udah punya DJP online atau belum bisa juga pakai ini. Kalau yang tadi nggak muncul, kalau yang nggak punya DJP online udah pasti lewat sini begitu. Nanti tinggal dicari niknya. Nah, ini ketemu kan, tapi harus nanti selfie ya, harus pakai laptop nih yang ada kameranya. Nanti tinggal masukin. Nah, kalau emailnya betul, harusnya centang begini nih.
Kalau emailnya salah, checklist dia. Ini harus nomor dan email yang terdaftar di DJP Online Ibu, atau terdaftar saat buat NPWP. Nah, ini saya kan udah berhasil. Saya udah ada, jadi nggak usah perlu aktivasi lagi gitu. Nanti mungkin ada Bapak Ibu yang ada kendala. Iya Pak? Udah selfie belum Pak? Udah selfie ini belum Pak? Foto selfie juga. Nggak bisanya keterangannya apa Pak? Nggak bisa aja. Coba harus dicek dulu sih Pak. Nggak bisanya kenapa, di apa barangkali. Harusnya kalau ini udah selfie-nya udah terverifikasi, kan harus divalidasi juga ya. Boleh. Nah, ini kan successfully verified your image. Ini udah terpenuhi semuanya Pak, harusnya. Ini udah checklist, ini checklist harusnya sih bisa Pak. Bisa jadi Pak, kadang ada juga yang error, dia ke checklist tapi sebenarnya nomor teleponnya salah. Itu ada juga Pak, saya sempat begitu. Tapi harusnya normalnya ketika ini udah checklist semua, bisa langsung kesimpan, nanti diulang step lupa passwordnya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, kita break makan siang dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita lanjut praktek korteksnya setelah makan siang.